Makanan apa yang paling sedap dan mantap ketika kalian ingin berbuka puasa? Well, buat kalian semua yang pernah pergi ke stasiun Lempengan pasti tahu kalau misalkan jawabannya adalah roti O. You get it? The memes. I gotta me. Men, ngomongin soal roti O, tanggal 20 Desember 2025, itu brand lagi-lagi rame banget dibicarakan sama orang-orang. Bukan karena meme naik lagi, tapi karena ada drama terbaru soal sistem pembayaran yang ketahuan kalau misalnya mereka tidak mau menerima cash dalam proses transaksinya. Dan ini menarik banget, karena apa? Karena ini mungkin akan menjadi titik di mana banyak banget bisnis-bisnis F&B gitu ya, yang mencoba untuk mengevaluasikan bagaimana cara mereka untuk melakukan proses pembayaran karena sudah disentil sama salah satu netizen, terus kemudian dikasih tahu ulang sama perwakilan dari BI kalau misalkan mereka pelaku bisnis itu tidak boleh menolak sistem pembayaran tunai, terutama ketika memang rupiahnya udah ada di tangan para konsumen. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Perusahaan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Drama ini muncul pertama kali gue tahu dari Twitter. Oke, tapi gue tahu doxnya dari mana? Pertama gue tahunya itu dari Twitter dengan akun Endless Story. Di mana akun ini itu nge-share tentang sebuah video om-om yang protes kalau misalkan ada nenek-nenek yang gak bisa beli roto cuman gara-gara dia itu bayarnya pakai tunai. Nah, abis itu apa yang dilakukan sama om-om ini menjadi perbincangan publik karena apa yang dilakukan selanjutnya adalah langsung marah-marah ke kasir atau ke karyawan yang lagi jaga roti O di sana. Baik banget, orang-orang itu termenganggap kalau misalkan itu merupakan tindakan yang keterlaluan. Karena apa? Karena nggak guna kalau misalnya lu cuma marah-marah ngonten doang gitu ya. Padahal kalau misalnya emang pengen lu ngekritik soal sistem pembayaran, tinggal ke kritik dan saran level manajerial gitu. Tapi nggak sedikit juga ada yang memuji apa yang dilakukan sama Omome. Kenapa? Karena akhirnya berhasil viral dan unexpectednya Roti O udah langsung menanggapi dengan langsung minta maaf di akun official Instagramnya. Tapi sebelum kita langsung terjun ke sini, kita bakal lihat dulu kayak gimana marah-marah dari si Omom ini yang di-share sama Endless Story. Kalian nggak mau kasih sama dia apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu pos kalian dulu, cepat. Oke, jadi gue harus potong di sini, sorry. Sebenarnya gue paham juga kenapa orang tuh pada berempati gitu ya ke sisi Roti O-nya. Kenapa? Karena mungkin sebagian di antara mereka paham juga pernah ada dalam kondisi simbanya yang emang diprotes tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kan bukan mereka yang buat aturan. Cuman kalau misalnya lu ngemah ya, di akhir kalimat ini si Omong pun tahu kalau misalkan nggak guna protes ke klien, makanya minta dipanggilin bosnya langsung. Dan tunggu sampai lu gue kasih lihat ke doxliannya. Dimana ini video langsung di-share sama yang punya omongannya gitu ya, Mas Arli Arkatraz atau nama aslinya Arlius Zebua. Beliau ini merupakan sarjana hukum dan juga magister hukum gitu ya, yang ternyata ini dia buat secara intensional. Oke, dia juga mungkin jengah kalau misalkan gak cuma Roti O doang, tapi hampir semua pelaku bisnis itu menggunakan sistem pembayaran yang menolak tunai. Dan ini menurut gue ya, itu adalah salah satu keresahan dari Mas Arlio sendiri kalau misalkan harus diberantas. Mungkin untuk sebagian orang-orang yang menganggap kayak, oh kan padahal tinggal bayarin aja tuh yang nenek-nenek, kan bisa kelar gitu masalah, biar orang-orang tuh sama-sama bisa langsung beli lagi Roti O. Cuman akar permasalahannya itu gak selesai, dimana masih banyak perusahaan-perusahaan F&B yang menolak tunai, padahal sebenarnya itu tunai masih tetap boleh untuk dijadikan transaksi ketika lu lagi beli sesuatu, entah itu minuman kopi favorit lu gitu, atau bahkan roti-roti favorit lu kayak misalkan Roti O ini ya. Bahkan dalam postingan originalnya ya, Mas Arlius bilang nih di captionnya, kepada yang terhormat Direktur PT Sebastian Citra Indonesia, bahwa melalui somasi terbuka ini saya sampaikan kepada Direktur selaku pengelola dan yang bertanggung jawab secara hukum atas penjualan dan transaksi pembelian Roti O kepada masyarakat khususnya di halte Busway Monas. Saya secara pribadi menyampaikan keberatan dan merasa dirugikan atas pemberlakuan SOP transaksi pembelian Roti O yang tidak menerima uang tunai dan harus menggunakan kris. Dan perlu saya sampaikan bahwa apabila somasi terbuka ini tidak ditanggapi, maka saya akan pikir-pikir mau makan Roti O lagi atau tidak. He know shit is going on, bro. Dan akhirnya Roti O sendiri lewat kolom komentarnya dan postingan Instagramnya langsung minta maaf secara terbuka dengan bilang, halo kak, kami mohon maaf atas yang terjadi dan ketidaknyamanan ditimbulkan. Terkait hal ini sudah kami terima dan saat ini sedang kami evaluasi secara internal agar kedepannya layanan kami dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Lo tau apa yang gue suka dalam permasalahan ini? Ya, berisik itu ngaruh.
ya. Mungkin ini akan mengganggu sebagian kenyamanan bagi orang-orang gitu ya. Tapi kalau misalkan lu terus memaklumi setiap permasalahan-permasalahan yang seharusnya itu akar permasalahan itu sebenarnya bisa dihancurin sekaligus gitu ya. Ya nggak akan ada permasalahan-permasalahan yang lu maklumin gitu loh. Dan Berisik di negara kita tercinta ini bener-bener bisa berhasil gitu dalam mengatasi masalah. Ironisnya kayak gitu coy. Ya jadi Rotio sendiri udah minta maaf gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari berbagai macam respon orang-orang yang emang ngediskreditkan apa yang dilakuin sama Om ini ya, gue ngerasa prihatin banget. Tapi kita bakal lihat dulu kelanjutan dari video kayak gimana. Ya. Tapi emang kasihan sih Mbak Kasira juga gitu ya. Tapi mau gimana gitu. Takutnya ya justru karyawan-karyawan yang ada di frontline yang menjadi tameng untuk melakukan sistem yang dalam tanda kutip curang gitu ya, apalagi dalam permasalahan ini ke cara bayar gitu, yang mana kalau misalkan lihat dari beberapa berita-berita kayak misalnya dari Moni Kompas ya atau CNN dan juga Finance Detik udah dijelasin langsung sama pegawai BI kalau misalkan menolak pembayaran tunai itu bisa denda hingga pidana. Gue baca langsung dari CNN ya. Ini yang ngomong Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni yang mana mengatakan larangan menolak pembayaran rupiah diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang ya. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksud sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah tersebut. Bahkan udah ada dendanya 200 juta nih. Pasal 33 ayat 1 jelaskan setiap orang yang tidak menggunakan rupiah sebagai pembayaran dan atau transaksi keuangan lainnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Jadi berterima kasih lalu sama orang yang marah-marah karena mungkin ya ke depan ya kalau misalnya beli kopi di Fore atau di beberapa tempat-tempat gitu waktu beli roti sekarang udah bisa tunai lagi mungkin karena ada yang protes secara online begitu loh. Ya lanjut lagi ya kita dengerin videonya. Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada turis. Iya. Mesti turis. Nenek itu nggak nuduh saya. Mesti uang apa? Turis dan uang cash. Gimana? Kita tahu ya kalau misalkan kris itu bukan berarti kita nggak bertransaksi menggunakan rupiah. Itu tetap rupiah juga tapi dalam bentuk yang berbeda. Masalah gini loh, teknologi itu dibuat untuk mempermudah bukan untuk menginklusifkan sesuatu anjir. Kalau misalkan dengan ada teknologi kita justru malah makin susah dalam bertransaksi, dalam melakukan sesuatu ya buat apa ada teknologi gitu loh. Iya itu ya. Satpamnya juga bingung. Abang gua jangan bela-bela. Ya tapi sekali lagi gue paham orang-orang banyak empati pasti ke kasirnya karena dia juga kerepotan dan emang butuh kerja ya nggak sih? Nih nenek-neneknya nih ya Gini aja. yang nggak bisa beli roti oh. Aku sekalian beli minum nenek. Nah pada akhirnya si Omome ini itu tetap ngebeliin neneknya rotio beserta minumannya gitu ya. Banyak banget orang-orang yang kagak ngeliat videonya sampai full cuman bilang kalau misalkan Omome itu marah-marah doang gitu padahal mah ngebantuin neneknya juga. Well gimana respon orang-orang? Kita bakal lihat bareng-bareng yang emang mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakuin sama Omnya gitu ya. Kayak misalnya dari Mas Toki. Beliau bilang beberapa minggu lalu antri mau beli roti terus emak-emak di depan ternyata nggak ada yang punya keris. Ya udah tak bayarin semua sekalian bayar punya saya. Terus mamanya ngasih cash ke saya. Marah-marah ke pekerja buat apa? Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Ya ini mungkin bakal terlihat lebih elegan tapi akar permasalahannya nggak selesai ya. Lu bakal terlihat sangat amat baik jelas kayak gini tapi masalahnya nggak selesai. Gue pun mungkin bakal melakukan hal yang sama dengan Mas Toki gitu ya. Cuman kita nggak bisa langsung menyalahkan apa yang Om itu lakuin cuman gara-gara marah-marah ke mbaknya. Padahal ya mungkin itu diperlukan. Sama halnya ketika lu melakukan demonstrasi anjir. Emang nggak ada orang tuh yang marah-marah gara-gara jalannya macet lah. Terus habis itu cutinya jadi terganggu lah, liburan ke Jakartanya jadi nggak bisa lah, ya pasti banyak juga ya nggak sih. Ironinya seperti itu kalau misal lu coba untuk menyuarakan sesuatu yang emang sebenarnya tuh akar permasalahan bisa diselesain, tapi malah mengganggu orang-orang, lu malah dikira kayak mengganggu suasana anjir. Padahal mah itu juga perlu buat dilakuin ya. Mas Wewa bilang masalah akan selesai kalau si mas-mas ini bayari pakai kris lalu si ibu bayar ke si mas dengan uang tunai, tak perlu ada emosi. Men, sekali lagi gue harus kasih tahu itu mungkin bisa menyelesaikan masalah secara sementara tapi akar permasalahannya kagak kayak gitu loh.
Ada lagi yang respon. Nah, ini yang mendukung si masnya ya dengan bilang, "Nah, nothing will change in this country unless it's viral. Yelling at workers isn't right. But without the views, place like Rotio will still go digital payment only. Tech should make life easier, not harder, especially in this case is for the elders." Terus habis itu ada lagi nih, salah satu cerita yang mungkin bisa menyayat hati kalian gitu ya. Pernah lihat ibu hamil udah antri panjang di satu-satunya outlet Rotio di kotaku. Pas udah gilirannya pesen ternyata nggak nerima cash, nggak jadi beli deh. Lihat mukanya kelihatan sedih. Siapa tahu dia lagi pengen banget karena ngidam. Uwe pengen banget bantu tapi ternyata Uwe nggak ada kuota gitu ya. Dan lo bisa lihat kembali lagi respon macam-macam orang-orang di internet terkait permasalahan ini. Yang jelas masanya udah selesai. Rotio udah minta maaf dan mungkin ini kedepannya akan menjadi warning gitu ya bagi pelaku-pelaku bisnis F&B kalau misalkan tunai itu harusnya bisa menjadi alat transaksi. Seru ya, seru banget gitu kan. Semoga ini bisa menjadi hal yang makin baik ke depannya gitu, biar kita bisa semakin mudah dalam membeli produk-produk yang kita inginkan, terutama Rotio dan juga beberapa produk lain yang bisa kalian dapatkan yang awalnya itu non tunai doang bisa jadi tunai juga. Well, gimana tanggapan kalian semua? Sorry banget kalau misalnya suara gue kurang enak buat didengar karena gue juga lagi radang gitu ya. Sehat-sehat semua, sekarang lagi musim hujan gitu ya. Semoga kalian semua juga bisa beli Rotio tanpa harus non tunai. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Undur diri, bye-bye.